Semasa hidupnya, Gus Dur menekuni bakatnya sebagai penulis. Dengan tulisan ia bisa membagikan pemikiran-pemikirannya. Tak jarang ia juga menyelipkan nasihat-nasihat melalui tulisannya. Berikut ini beberapa kata-kata bijak Gus Dur tentang kehidupan hingga toleransi. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita tambah sehat. Bangsa ini menjadi penakut karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. Perbedaan itu fitrah, dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Tuhan tidak perlu dibelah, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan, dan perkosaan atas hak asasi warganya. Negeri ini paling kaya di dunia, tapi sekarang negeri ini menjadi melarat karena para koruptor tidak ditindak dengan tegas. Humor tidak bisa menjatuhkan pemerintah, tetapi humor bisa membantu membusukkan suatu rezim. Kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik tanpa banyak menumpahkan darah. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia: patung polisi, polisi tidur, dan hotgang. Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir, bukan membunuh kebebasan berpikir. Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Keutuhan negara hanya akan tercapai kalau ia memberikan perlakuan yang sama di muka hukum. Meskipun takut, kita jalan terus, berani melompati pagar batas ketakutan tadi, mungkin di situ harga kita ditetapkan.